Pelemparan tanah kuburan punya makna simbolik sekaligus mistis. Secara simbolik, ini adalah bentuk kutukan, seolah pelaku ingin berkata, "Aku ingin hidupmu terkubur, rezekimu tertutup, dan langkahmu terhenti." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa sallama Ya Allah, Jangan Pak, jangan. semua kosong. Jangan. Ini juga ini. Jangan Pak. Nggih, Ini loh sesepuh, biangnya. siap, Puden beriki. siap. Niki ganjaran Ini kerja yang munafik Nggih, siap. atau samim. Siap. La ilaha La illallah. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam. Abi diam. Ya Allah, ya Allah. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Niki ganjaran Ini biang. kerja yang munafik Nggih, siap. atau samim. Abi diam. Abi diam. Polemik antara ex-dosen salah satu kampus di Malang Imam Muslimin dengan tetangganya Sahara terus memanas. Kali ini, Sahara dituding telah mencaplok tanah wakaf yang berada tepat di depan rumah Imam Muslimin. Perseteruan tersebut jadi viral dan membuat heboh. Pasalnya tampak dalam unggahan media sosial, Imam Muslimin ia membagikan video di mana dirinya sempat dilabrak oleh salah seorang pria dan mengancamnya dengan akan melempar rumahnya dengan tanah kuburan. Bukan hanya diancam dilempari tanah kuburan, dosen tersebut dicaci dengan didoakan sakit hingga celaka. Keanehan dan keganjilan makin kuat di saat pria yang mengancam dengan tanah kuburan sempat mengalami kesurupan. Lantas apa maksud dengan ancaman tanah kuburan tersebut? Benarkah itu ilmu santet dengan media tanah? Ya diancam, itu ada pemuda-pemuda kalau jam 4 itu pada berdatangan, terus si Fikri itu manggil pemuda itu dengan jenderal. Sini jenderal, ayo kita ke pos itu. Jadi di rumahnya, di depan rumah dan garasinya Bu Sahara itu Ada pos. ada ini kayak beberapa hari terakhir setelah pengusiran itu tiap sore dan malam hari itu ada Mbak, ada Pemuda-pemuda. pemuda-pemuda ya, cowok-cowok Panggilannya gitu. jenderal. Sebenarnya mereka cuma berdiri aja terus ngeliatin aktivitas saya ini. Moto dan lain sebagainya. Moto jarak jauh, menvideo. Ya, itu kan ya bagiku cukup menjadi teror dan intimidasi ya. Jadi kami memutuskan untuk tidur di guest house beberapa hari. Jadi kita datang kalau jam 12 datang ya bersihin rumah, terus malam hari kita balik lagi tidur di sana. Persoalannya gini aja, saya mengajukan syarat, ayo kita damai, berdampingan, hidup sebagai manusia yang saling menghargai, menghormati, bertetangga. Dengan syarat saya, 1, jangan parkir mobil di jalanan. Nah, kemudian yang kedua tentang saya hanya mengajukan jangan parkir di jalanan dan jangan membangun kandang kambing di atas tanah yang saya jadikan lahan untuk fasum atau jalan umum. Pelemparan tanah kuburan secara tradisi memang sudah dianggap sebagai bagian dari ritual santet, walaupun terkadang dilakukan tanpa mantra lengkap atau tanpa sesajen. Niat seseorang saat menggunakan tanah kuburan itu sudah cukup membawa energi negatif. Dalam dunia kebatinan, setiap benda memiliki getaran dan tanah kuburan menyimpan getaran kematian. Begitu dilemparkan dengan niat menjatuhkan orang lain, maka energi tersebut akan menempel pada korban atau lingkungan korban. Jadi, walaupun kelihatannya hanya sekedar tanah, bagi masyarakat yang memahami ilmu gaib,
itu sudah termasuk ritual santet. Kuburan ke rumah seseorang atau toko seseorang, tempat usaha seseorang, apakah itu termasuk ritual santet? Iya, betul sekali. Itu termasuk santet. Karena apa? Karena dengan seperti itu dia ingin menghancurkan. Bisa saja menghancurkan usaha, menutup aura, menutup rezeki, seperti itu ya. Jadi dia akan menghancurkan orang yang rumahnya atau tokonya dilempari tanah kuburan. Jadi usahanya akan sepi, seperti itu. Kalau mereka berjualan, jualannya akan turun omsetnya. Kalau rumah tangganya baik-baik, rumah tangganya akan ribut, bertengkaran, dan sebagainya. Jadi benarkah melempar tanah kuburan itu termasuk santet? Iya, benar, termasuk santet. Itu pun termasuk hal yang dilarang. Pelemparan tanah kuburan punya makna simbolik sekaligus mistis. Secara simbolik, ini adalah bentuk kutukan, seolah pelaku ingin berkata, "Aku ingin hidupmu terkubur, rezekimu tertutup, dan langkahmu terhenti." Secara mistis, tanah kuburan dipercaya mampu membawa aura kematian. Jadi, ketika dilemparkan, korban bisa merasakan dampak berupa sakit yang sulit dijelaskan, usahanya macet, atau bahkan mengalami gangguan psikis. Tujuannya bisa bermacam-macam. Ada yang ingin menutup aura rezeki, membuat orang celaka, atau sekedar meneror agar korban merasa takut. Intinya, pelemparan tanah kuburan adalah pesan gaib yang keras. Tadi Bunda bilang, tanah kuburan ini bisa mencelakai orang. Mencelakai dalam apa? Dalam kerezekian, dalam perjodohan, dalam usaha. Jadi banyak sekali, karena itu bisa menutup. Apabila dilemparkan di tanah rumah ya, tanah kuburan di rumah, rumah itu akan menjadi tempat seperti neraka. Buat orang-orang yang tinggal di situ akan menjadi satu keributan besar dan akan selalu jadi ribut seperti itu. Kemudian untuk tempat usaha, usahanya omsetnya akan menurun. Kemudian yang tadinya laris mungkin akan jadi sepi, seperti pedagang macam-macam lah ya, karena kan banyak sekali pedagang bakso, pedagang makanan, terus kemudian sebagainya, banyak sekali macam, itu bisa saja menjadi sepi. Kemudian kalau dilemparkan kepada kantor itu akan bisnisnya berhenti, pelanggannya kurang, dan sebagainya. Tanah kuburan dipilih karena dianggap sebagai medium yang sangat kuat. Ada beberapa alasan. Yang pertama, energi kematian. Tanah itu pernah menyentuh jasad manusia, sehingga menyimpan energi peralihan antara hidup dan mati. Energi inilah yang dipakai untuk melemahkan korban. Kedua, roh penunggu. Banyak kuburan, apalagi kuburan tua, dijaga oleh makhluk halus. Saat tanahnya diambil, roh tersebut sering ikut menempel. Inilah yang membuat tanah kuburan menjadi hidup. Ketiga, magnet mistis. Dalam keyakinan, tanah kuburan lebih cepat menghantarkan niat buruk karena sifatnya yang berat dan dingin. Sehingga dibandingkan dengan media lain, tanah kuburan dianggap paling ampuh dan paling ditakuti. Maka nggak heran jika hampir semua ritual santet klasik menjadikan tanah kuburan sebagai salah satu medianya. Gini ya, kalau menurut Bunda, tidak semua santet itu menggunakan tanah kuburan. Karena santet itu banyak sekali macamnya ya. Contohnya seperti mungkin boneka voodoo, ya kan? Kemudian dengan media telur, kemudian dengan paku, kemudian dengan umbut bambu, banyak sekali. Tidak hanya tanah kuburan ya. Tapi mungkin yang lebih ringan itu tanah kuburan. Karena kalau tanah kuburan untuk mematikan usaha seseorang, untuk mematikan jodoh seseorang, rezeki seseorang, itu lebih mudah seperti itu. Tetapi kalau untuk sampai mematikan seseorang, tidak.
Karena tanah kuburan ini sifatnya hanya untuk menghancurkan usaha dan kehidupan. Dalam video yang viral itu, terlihat pria tersebut menyumpahi dosen agar sakit dan mati. Dari sisi spiritual, ucapan sumpah seperti ini sebenarnya adalah penguat niat. Dalam ilmu santet, bukan hanya medianya yang penting, tapi juga getaran batin yang melakukannya. Saat seseorang mengucapkan kutukan dengan emosi penuh kebencian, kata-katanya menjadi doa negatif yang bisa menembus alam gaib. Apalagi jika disertai tanah kuburan, maka sumpah itu semakin kuat. Korban bisa saja merasakan efek psikis, jadi gelisah, takut, rasa terancam. Kalau mental korban runtuh, aura tubuhnya akan melemah, dan inilah yang membuat energi santet lebih mudah masuk. Pelemparan tanah kuburan memang bukan sekedar aksi biasa, melainkan bagian dari tradisi ilmu hitam. Dia membawa makna simbolik sekaligus mistis, mulai dari menutup rejeki hingga mengirimkan energi kematian. Kenapa memilih tanah kuburan? Karena ia menyimpan energi paling pekat dalam dunia mistis, dan sumpah sakit atau mati yang diucapkan pelaku ibarat kunci yang mengaktifkan niat buruk. Namun, perlu diingat, semua itu hanya bisa benar-benar bekerja bila korban enggak memiliki perlindungan spiritual. Jika korban punya doa dan pagar gaib yang kuat, maka energi negatif bisa terpental kembali pada pelakunya. Orang yang melemparkan tanah kuburan kemudian bilang, semoga ini orangnya sakit dan mati. Ingat ya, sakit, mati, jodoh, rezeki itu bukan hak kita, itu hak Tuhan ya, haknya Allah. Jadi kalau dia pun melempar dengan seperti itu sumpah serapah, malah saya rasa itu malah tidak berguna tanah kuburan tersebut, karena kita melempar tanah kuburan tersebut tidak dengan dendam, ya, tidak dengan dendam, tidak dengan sumpah serapah, tidak akan terjadi. Ingat, hukum karma itu berlaku. Jadi kalau kita memang melakukan hal tersebut, mudah-mudahan jangan ya, karena ini perbuatan syirik. Apabila kita melakukan hal tersebut ya harus dengan keikhlasan dan memohon juga, ya Allah, aku tidak ikhlas diperlakukan seperti ini, seperti itu. Jadi jangan dilempar sambil marah-marah, gue sumpahin lu mati lu, gue sumpahin lu hancur lu deh. Itu nggak bisa, karena pembalasan dendam itu tidak dari kita, tapi dari leluhur kita, dari eyang-eyang kita yang menjaga kita, seperti itu. Dalam dunia mistis Nusantara, tanah kuburan memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai media santet. Apalagi bila tanah tersebut diambil dari kuburan yang baru saja digunakan, atau dari pusara yang dianggap keramat seperti punden leluhur. Energinya sangat kental karena menyimpan getaran kematian, aura duka, dan residu energi jiwa yang belum sepenuhnya tenang. Santet berbasis tanah kuburan biasanya dimaksudkan untuk mengikat aura korban agar berat, rezeki seret, bahkan bisa menimbulkan sakit yang secara medis sulit dijelaskan. Semakin kuat niat pelaku, semakin dalam lelaku puasa, mantra, sesajen, maka energi tanah itu bisa jadi alat penghantar santet yang cukup mematikan. Namun, kekuatannya enggak serta-merta otomatis bekerja. Ada faktor kekuatan doa pelaku, keterbukaan aura korban, dan izin semesta. Jadi, benar, ia termasuk salah satu metode paling keras dalam praktek ilmu santet. Yang melempar tanah kuburan, kemudian hasilnya terlihat bagaimana? Hasilnya terlihat berjalan, ya kan? Berjalan sesuai dengan perjalanan waktu. Jadi nggak langsung blak gitu. Kemudian orang yang lempar kesurupan berarti sudah kena, nggak ada seperti itu. Tetapi dia akan berjalan, dia akan berguna tanah kuburan itu apabila sudah kita ritualkan.
kita lempar ke sana ya nanti berjalan gitu, sedikit demi sedikit usahanya menurun, sedikit demi sedikit omsetnya menurun, sedikit demi sedikit pelanggannya berkurang. Nah seperti itu. Jadi enggak begitu dilempar terus nanti berapa hari yang melempar tanah kuburan itu orangnya kesurupan terus pasti itu udah kena, enggak seperti itu ya. Fenomena pelaku yang langsung kesurupan saat hendak melempar tanah kuburan justru menunjukkan kontradiksi energi. Maksudnya, ia berniat melempar energi negatif ke orang lain, tapi ternyata pagar spiritual atau aura korban jauh lebih kuat. Maka energi itu justru berbalik mengenai dirinya sendiri. Dalam banyak kasus, ketika seseorang mencoba menggunakan ilmu hitam tanpa persiapan matang, energi kuburan yang liar akan langsung mencari tubuh terdekat untuk bersemayam. Itulah sebabnya pelaku bisa tiba-tiba kesurupan, berteriak tidak terkendali, atau tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Kesurupan ini biasanya disebabkan karena ada roh penasaran atau entitas kuburan yang ikut terangkat bersama tanah lalu memasuki tubuh pelaku. Dengan kata lain, tanah itu nggak hanya berisi debu fisik, tapi juga menjadi media pembawa entitas gaib. Dalam penerawangan spiritual, sosok yang sering memasuki orang yang bermain dengan tanah kuburan biasanya adalah roh penasaran atau kodam liar penghuni kubur. Roh-roh ini tertarik karena energinya terpanggil tanpa restu, dipaksa untuk dijadikan alat, sehingga ia mencari tubuh manusia untuk menyalurkan ekspresinya. Bisa berupa roh orang yang baru dikubur, yang masih menyisakan amarah atau rasa sakit, energi gaib dari makhluk halus, penunggu kuburan, seperti jin, tanah, atau jin kafir, atau bahkan roh undan leluhur yang enggak terima tanah wilayahnya dipakai untuk niat jahat. Sosok yang masuk biasanya menampakkan ciri khas, suara berubah seram, mata melotot, tubuh kejang, bahkan bisa berbicara dengan bahasa yang bukan biasanya. Itu pertanda jelas bahwa ia bukan lagi dirinya sendiri, tapi sudah dipinjam oleh entitas. Bisa dibilang iya, tapi bukan bereaksi ke target, melainkan bereaksi ke pelakunya sendiri. Ilmu santet itu ibarat pisau bermata dua. Bila diarahkan ke orang yang punya pagar spiritual kuat, baik dari doa, leluhur, atau energi positif, maka pisau itu bisa mental dan kembali ke pemegangnya. Kesurupan yang dialami pelaku bisa ditafsirkan sebagai bukti bahwa energi ditolak oleh target, lalu kembali menyerang dirinya. Gini ya, santet itu berlaku apabila satu, diritualkan dengan benar. Kedua, dengan ilmu yang benar. Ketiga, yang kita santet harus punya salah. Seperti itu. Kalau yang kita santet orang tidak punya salah, ya kena sendiri, kena ke diri kita sendiri. Gitu. Walaupun ritualnya sudah benar, hari apesnya apanya sudah kena, itu akan kena diri kita sendiri. Apabila orang itu tidak bersalah, terkecuali ada juga orang yang seperti iga bolong, iga jarang ya kan, iga jarang, atau orang itu memang kosong tidak punya pendamping leluhur yang mendampingi, itu biasanya kena bias. Nah, kena bias ini misalkan yang mau disantet si A, kemudian si B yang kena. Nah itulah yang dibilang, yang dikatakan kena bias seperti itu. Nah, apakah santet bisa diobati pun? Bisa, santet bisa diobati. Dengan cara apa? Satu, kita berdoa kepada Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, seperti itu. Kemudian dengan laku apa? Misalkan dengan memandikan, ya kan, memberikan ramuan minuman yang sudah dikasih doa-doa, seperti itu. Jadi tidak usah takut. Kita ini menjalani hidup sudah ada yang mengatur. Dan kita hilangkan rasa dendam, apapun itu, karena hukum karma itu berlaku di dunia ini. Tidak ada hukum karma atau pembalasan itu di akhirat nanti. Di dunia ini, orang yang melakukan hal-hal kesalahan pasti akan mendapatkan balasan langsung di dunia ini. Begitupun juga dengan orang yang melakukan kebaikan, tidak akan lama, dalam hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, itu akan terbalas.
gitu. Jadi lebih baik kalau kita punya dendam, sudah pasrah saja, ya Allah aku pasrah, sudah gitu. Aku mohon kepadamu tolong bantu saya untuk agar dia dapat secepatnya mendapatkan karma daripada perbuatannya, seperti itu. Jadi sekali lagi Bunda bilang tanah kuburan yang dilemparkan kepada rumah, kepada toko, warung dan sebagainya, atau tempat usaha, itu hanya akan mematikan atau menyempikan, ya, sepi lah. Itu hanya sementara. Di mana penangkalnya? Penangkal untuk tersebut tanah kuburan tersebut, satu, kita menyiapkan air hujan yang turun di malam Jumat, ya. Malam Jumat kita tandangi nih, tapi jangan melalui pelocoran, langsung dari langit itu langsung ke tempat, ya, ke ember atau ke bak, tandangi. Nah, berapa hasilnya itu? Langsung kita bacakan sholawat Nabi, ya kan? Kita bacakan sholawat Nabi, Al-Fatihah, kemudian jangan lupa surat Al-Fil sebanyak 41 kali. Siramkan, biarkan semalaman, kemudian besoknya kita siramkan lagi, campur dengan garam kasar. Dan dengan begitu, insya Allah setelah 3 hari kita siram terus, tanah kuburan itu akan pergi. Karena bagaimanapun juga, tanah kuburan tersebut sudah ada makhluk demitnya. Dan makhluk demit akan lari dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Demikian.